Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Pandanarum Bapak Supriyadi, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandanarum Bapak Darmono, yang saya hormati rekan guru SMP Negeri 1 Pandanarum dan SMP Negeri Satap 3 Pandanarum, yang saya hormati pula rekan-rekan karyawan SMP Negeri 1 Pandanarum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak Bu Hamdiah CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada acara kali ini yaitu diseminasi budaya positif akan ada pemaparan terkait budaya positif dari CGP Angkatan 10 yaitu Bu Hamdiah. Maka sebelumnya sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara diseminasi pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan sekaligus pembukaan secara langsung dari Kepala SMP Negeri 1 Pandanarum atau yang mewakili. Acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif, dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran pada acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Pandanarum atau yang mewakili kepada Bapak Sarwono. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kepala SMP Negeri 1 Pandanarum yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati pula, dan teman-teman semuanya, guru dan karyawan SMP Negeri 1 Pandanarum dan SMP Satap 3 Pandanarum, serta tidak lupa beliau guru CGP Angkatan 10 Ibu Hamdiah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Ibu Hamdiah sebagai CGP Angkatan 10, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pandanarum. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya sehingga kita bisa ikut menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing, sehingga pembelajaran kita nanti berpihak pada siswa. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih pada rekan-rekan semuanya sudah hadir di acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa diikuti sampai akhir nanti, kemudian kita mengambil ilmunya dan kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Demikian sambutan dari saya atas nama Wakil Kepala SMP Negeri 1 Pandanarum. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarwono yang telah memberikan sambutannya. Mohon izin pada para hadirin karena ada beberapa kepentingan yang harus diikuti oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, maka Bapak Wakil Kepala Sekolah diperkenankan untuk meninggalkan acara. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, melangkah ke acara yang berikutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Muhammadiyah SPD. Sebelum melangkah ke acara inti, saya selaku pembawa acara mencukupkan sampai di sini dalam saya memandu acara. Saya mohon maaf jika selama saya memandu acara banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Acara sebelumnya saya kembalikan atau saya berikan kepada Bu Hamdia untuk menyampaikan materi terkait diseminasi budaya positif modul 1.4. Dari saya cukupkan sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebelumnya kami berikan kepada Bu Hamdia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pandanarum, Bapak Supriyadi SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandanarum, Bapak Darmono, serta yang kami hormati teman-teman rekan guru SMP Negeri 1 Pandanarum dan SMP Negeri 3 Pandanarum. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan memberi segala kenikmatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul dalam suasana yang sehat dan bahagia tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat beliau Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini. Tujuan saya berdiri di sini adalah yang pertama, tadi sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Sarwono bahwa saya berdiri di sini. Yang pertama itu mohon maaf, bukan karena saya ingin menggurui atau saya merasa lebih bisa, itu tidak. Tujuan saya berdiri di sini yang pertama itu adalah saya akan melakukan aksi nyata dari tugas guru penggerak saya, yaitu guru penggerak angkatan 9, yaitu melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dari modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan berusaha untuk membagikan apa yang sudah saya pelajari selama ini kepada rekan guru semuanya. Semoga nanti apa yang saya pelajari dan berusaha saya bagi dapat bermanfaat untuk proses pembelajaran kita menjadi guru-guru yang lebih baik dan tentunya guru-guru yang diidolakan oleh anak didik kita. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau masih semangat bisa tirukan, nanti saya tolong tirukan ketika saya bicara. Tirukan ya? Balon-balon, bola-bola. Bola-bola, balon-balon. Bola-bola, balon-balon, balon. Sudah? Ada berapa bola? Satu. Ada berapa balon? Satu. Tidak usah mikir, Pak. Cluenya hanya tirukan kata-kata saya. Ya. Jadi tidak usah menghitung berapa bolanya dan berapa balonnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Tak hentinya saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang sudah memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, mungkin budaya positif itu Bapak Ibu semuanya biasa mendengar. Nah, apa
budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Nah, jadi kebiasaan yang baik. Jadi kalimat yang memang sudah tidak asing buat kita semuanya. Nah, next. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah setuju atau tidak setuju? Yang pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Yang kedua, tergantung apa? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya apa? Karena murid dipaksa. Iya, betul. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siswa akan disiplin karena takut dengan adanya hukuman, bukan karena kesadaran dari mereka sendiri. Yang kedua, hukuman yang positif. Walaupun itu positif, tapi kalau sifatnya hukuman, maka tidak akan menimbulkan imbas yang baik juga ke depannya. Karena mereka itu melakukan segala sesuatu bukan karena kesadaran yang timbul dari diri mereka, tetapi karena dipaksa. Ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Coba memberi penghargaan. Berarti di sini kalau setuju ya, berarti anak itu akan melakukan segala sesuatu kalau itu diberi penghargaan. Kalau tidak, berarti anak tidak akan melakukan sesuatu. Ya, jadi ini hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu tidak. Ya, karena mereka itu melakukan segala sesuatu karena terpaksa, bukan karena memang timbul kesadaran dari diri mereka sendiri. Next, Bulani. Terus yang selanjutnya, topik di dalam aksi nyata modul 1.4 itu ada 6. Nanti saya akan merincikan satu persatu. Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Saya sudah benar mengucapkannya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah di samping Bapak Ibu ada teman Bapak Ibu. Ya, silahkan salah satu menggenggam tangannya dengan sangat erat. Misalkan Pak Mangun menggenggam tangannya dengan sangat erat, seolah-olah itu ada sesuatu yang sangat berharga di tangan Pak Mangun. Nah, Pak Akas tugasnya adalah merayu Pak Mangun. Bisa dengan ancaman, dikritiki atau mungkin diiming-imingi apa, supaya Pak Mangun itu mau membuka genggamannya. Mau apa tidak kira-kira? Tidak. Yo, rayuannya kurang rayuan laut mungkin. Itu dengan kekerasan, joros semua itu nggak boleh. Ya. Terus, tapi tetap tidak dibuka. Tidak dibuka. Ya. Dari sini kita simpulkan bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Siapa yang mengendalikan kita? Siapa yang mengontrol diri kita? Ya, diri kita sendiri. Mungkin karena diancam, nanti pulangnya awas loh ya, seperti itu dibuka, tapi itu dengan paksaan, bukan karena inisiatif sendiri, bukan karena kesadaran sendiri. Begitu juga dengan murid. Murid akan melakukan sebuah kedisiplinan yang paling baik itu bukan karena paksaan, bukan karena hukuman dan lain sebagainya, tetapi itu karena apa? Karena motivasi intrinsik yang timbul dari diri mereka sendiri. Ya, jadi di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu pilihan. Jadi guru mengontrol murid. Ilusi itu sebetulnya apa? Yes, imajinasi bahwa guru mengontrol
Ya, tidak bisa di sini ya, karena murid memiliki keinginan sendiri, memiliki apa namanya ya, berarti ya, murid memiliki pilihan sendiri, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau yang ini saya ingat ketika saya SMP, saya itu dikritik karena maju ketika mengerjakan soal matematika saya tidak bisa. Tapi waktu itu kata-kata yang keluar dari mulut saya itu masih membekas sampai saat ini. Berarti kalau seperti itu, apakah kritik dapat menguatkan karakter? Tidak, karena yang namanya kritik itu lebih pada arti mencari kesalahan. Beda dengan umpan balik. Kritik itu lebih menyalahkan, tapi kalau umpan balik itu adalah menguatkan, ya. Jadi salah ya kalau misalkan kritik dapat menguatkan karakter, ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi semua penguatan positif, walaupun positif misalkan apa-apa dikit-dikit dipuji. Akhirnya anak didik kita mengatakan, saya melakukan ini karena dipuji, pengen dipuji sama Bu Minarti misalkan, ya, bukan dari kesadaran intrinsik yang timbul dari diri mereka sendiri. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi ini, ya. Yang namanya kita sebagai guru itu tidak boleh memaksa, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan, ya, dengan karakter anak yang berbeda-beda, otomatis adalah pendekatan kita itu tidak sama, ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas bahwa memperlakukan murid itu tidak sama. Tidak samanya di mana? Ya tadi dengan murid dengan kebutuhan seperti apa, seperti itu, ya. Jadi ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, ya. Nanti di slide selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan. Di situ masuk materi ini. Jadi ada kebutuhan yang ada 5 kebutuhan apa yang boleh ya. Jadi selanjutnya, ya, disiplin positif. Ini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tadi seperti kita pas menggenggam tangan erat-erat itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya ada Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru serta realitas, ya. Kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu, ya. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang tidak sama atau gambaran yang berbeda, ya. Terus makna disiplin, ya. Disiplin itu kita bahaskan saja tentang disiplin. Di sini ada teori motivasi. Jadi teori motivasi itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu yang berasal dari luar itu ada untuk menghindari hukuman. Jadi murid-murid kita itu melakukan segala sesuatu itu karena takut dihukum. Itu saja. Sebatas itu, bukan berasal dari kesadaran diri mereka. Terus untuk mendapatkan imbalan. Nah, tapi kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri murid sendiri. Jadi misalnya diantaranya adalah untuk menghargai, tujuannya di sini untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu di sini di posisi yang mana? Di
Di posisi yang mana Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau atau manajer? Yang tahu ya diri kita sendiri. Masing-masing dari Bapak Ibu guru tentunya sudah bersama. Saya kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, tapi tak jarang juga sebagai penghukum. Ya, nah ini kita bahas nanti untuk hal 5 posisi kontrol itu nanti akan kita bahas slide yang lebih lanjut. Ya, jadi di sini juga nanti akan kita paparkan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan dan kebebasan. Itu selanjutnya. Nah, di sini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Jadi artinya belajar. Sebetulnya artinya bagus sekali, disiplin itu belajar, ya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu Sokrates dan Plato. Nah, namun di dalam budaya kita, Bapak Ibu, ya, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi itu selama ini kita menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu apa, Bapak Ibu? Iya, umum. Ya. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, jadi ketika murid-murid kita misalkan melakukan sebuah pelanggaran aturan, itu tentunya memiliki tujuan. Ya. Mungkin mereka itu ingin memenuhi kebutuhan tadi, ya. Kebutuhan akan kasih sayang, diakui, terus kebutuhan akan, ya. Jadi kebutuhan akan kasih sayang, misalkan seorang murid yang melakukan pelanggaran sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah, ya sebetulnya kalau menurut ini maka dia itu sedang memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan kasih sayang, tuh, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sudah hafal semuanya, ya Bapak Ibu, sudah familiar semuanya dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ya, jadi sudah hafal semuanya, ya. Ada 6 dimensi. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, sudah setiap hari, ya. Jadi konsumsi sehari-hari dari Bapak Ibu semuanya di sekolah, ya. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi itu adalah kalau hanya untuk menghindari hukuman, itu adalah motivasinya motivasi eksternal. Berarti kalau tidak dihukum, apakah akan melakukan? Tidak. Motivasinya hanya karena takut dihukum saja, ya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kalau saya tidak imbalan, anak tersebut tidak akan melakukan apapun, ya. Jadi sebatas hanya dia akan melakukan karena mendapatkan imbalan. Saya akan mengerjakan PR dan mengumpulkan paling basic karena biasanya di pembelajarannya Bu En itu saya diberi hadiah. Nah, suatu ketika Bu En tidak memberi hadiah dan sampai lama, anak itu ya tidak akan mengerjakan
diberi hadiah lagi atau imbalan oleh Bu In seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal. Nah, ini motivasi yang harus kita kembangkan sebagai Bapak Ibu guru ya. Jadi saya akan menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu namanya motivasi internal. Nah, ini tujuannya adalah disiplin positif, ya. Jadi itu di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Bapak Ibu sering mendengar kata merdeka, nggih? Biasanya artinya apa merdeka? Bebas, terus lepas, ya. Terus apa lagi? Ya identik dengan bebasnya itu merdeka, ya. Tapi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi akan juga cakap membuat perintah sendiri, ya. Berinisiatif, membuat perintah sendiri. Itu arti dari kata bebas menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu, masih semangat ya? Ya, semangat. Kita lanjutkan. Jadi di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, Bapak Ibu sering melakukan pengakuan, apresiasi kepada anak didik Bapak Ibu. Sering, ya, sering. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, ya, yang perlu diingat ketika memberikan apresiasi itu yang pertama adalah beri dukungan secara khusus. Yang kedua, pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, pengakuan itu diberikan kepada semua murid Bapak Ibu secara bergantian. Jadi tidak ada murid yang merasa guru pilih kasih seperti itu, ya. Terus pengakuan secara konsisten, ya. Terus fokus pada proses tuh. Nah, selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan Bapak Ibu, ya. Jadi pembuka kemarin saya perhatikan ada nilai kebajikan di situ, rasa empati yang besar sekali. Terus situasinya misalkan pada saat menolong murid yang baru di kelas kita, ya, perlu adanya nilai kebajikan, rasa empati. Pada saya menghargai, dari ini ada nilai kebajikan. Dari kalimat saya menghargai ada nilai kebajikan, yaitu kepedulianmu. Terus situasinya misalkan pada saat itu murid kita membantu teman-teman ada tugas kelompok. Terus pembuka misalkan terima kasih, maka ada nilai kebajikan bahwa itu adalah ada nilai kebajikan tentang rasa tanggung jawab. Tanggung jawab contohnya adalah ketika membersihkan kelas, ya. Siapa biasanya yang rajin membersihkan kelas? Ayu, alhamdulillah masih ada Ayu. Dan semoga ada ayu-ayu yang lain, ya. Jadi, nah ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Sering melakukan mungkin, ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melakukan lagi. Jadi di sini ada, nanti kita bahas apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, tapi sebelumnya saya tanyakan dulu kepada Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu itu memerintahkan kepada siswa-siswinya untuk mencatat setelah melakukan pelanggaran, ya, menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Oke, nanti jawabannya kita lihat nanti. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan
ternyata Bapak Ibu itu luar biasa. Jadi saya memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu yang memang sudah luar biasa ya. Terima kasih. Dari di sini tujuannya adalah kita belajar, memang kita belajar bersama-sama untuk menjadi guru-guru yang memang guru yang hebat ya. Terus tadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Ya. Ya, jadi terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Karena tidak mengenakan sepatu hitam seharian loh ya. Berarti kemana-mana ke kantin tidak mengenakan sepatu ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa bukan hukuman? Iya, sesuai dengan pelajarannya. Coba ada korelasinya. Jadi ya 10 menitnya sudah disepakati. Terus sudah ada kesepakatan sebelumnya. Mungkin kan kalau di dalam pelajaran PJOK sebelum memasuki materi kan juga ada pemanasan mengelilingi lapangan 10 menit ya. Nah, coba kita lihat jawabannya. Ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu hukuman. Ya. Nah, nanti kita bahas apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Apakah murid tahu bahwa tiba-tiba akan disuruh lari? Tidak. Jadi kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, searah, ya, terus sepihak, ya, itu adalah hukuman. Tapi di sini tadi adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus seperti ini, pengalaman Bapak Ibu kemarin mungkin kan kita sedang melaksanakan SAS ya. Banyak anak yang tidak mengenakan atribut lengkap dan tidak membawa kartu. Maka kan sudah disepakati, ya, sudah disepakati bahwa yang tidak beratribut lengkap dan membawa kartu maka dikerjakan di luar ruangan ujian. Itu berarti apa? Iya, jadi konsekuensi itu sebelumnya sudah disepakati bersama. Terus tidak bersifat satu arah, tetapi 2 arah. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin selama ini sudah paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya, selanjutnya, jadi di sini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adalah kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ketika anak-anak kita dihukum rasanya gimana? Sakit ya, sakit tiba-tiba dihukum ya. Tapi kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi, akibat dari perbuatannya itu apa? Ya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu kalau hukuman ya Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek, seperti tadi terpaksa anak-anak disuruh mengerjakan ulangan itu tidak pada ruangan yang seharusnya, itu kan tidak nyaman, tapi dalam waktu sementara. Nah, itulah konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, ya karena hukum jadinya kan benci, ya. Terus anak menghargai disiplin karena dia tahu, sadar sebetulnya dari konsekuensi itu adalah apa sih yang didapatkan ketika tidak sesuai dengan aturan. Sebetulnya mereka itu sudah tahu, ya. Terus kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum ya Bapak Ibu ya, karena takut dihukum sehingga berusaha untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan itu kalau konsekuensi.
Kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, itulah hukuman. Maka sebisa mungkin ya kita jangan menerapkan hukuman-hukuman itu, tapi kita memilih, yaitu dengan adanya konsekuensi bersama-sama untuk walaupun sama-sama tidak nyaman, tapi itu kan jangka waktunya, karena konsekuensi itu tidak panjang ya. Konsekuensi itu ketidaknyamanan tapi sesaat ya. Jadi dibuat tidak nyaman tapi sesaat ya. Misalkan diasingkan pun ya untuk sementara, itu adalah konsekuensi ya. Jadi di sini ya ada hukuman, sebetulnya ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, jadi di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di antaranya itu adalah ciri dari hukuman. Kalau konsekuensi tadi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Jadi kalau di dalam restitusi itu adalah murid belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Ya, itu adalah restitusi. Ya, jadi tadi sudah dibedakan, Bapak Ibu sudah membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, dalam restitusi itu sekali lagi tadi dalam restitusi itu adalah kita melatih murid untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Ya, lanjut. Nah, di sini ya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi suatu proses ya, suatu proses memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Ya, ciri-ciri dari restitusi, ada beberapa ciri dari restitusi. Diantaranya itu adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu adalah untuk memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga itu adalah berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, ciri dari restitusi itu adalah menentukan untuk melihat ke dalam diri, diberi kesempatan untuk melihat ke dalam diri. Itu adalah restitusi. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, ini dia. Restitusi itu fokus pada solusi atau jalan keluar. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah restitusi. Nah, mengapa tidak peraturan Bapak Ibu, tetapi harus keyakinan? Ya tadi dalam slide sebelumnya bedanya peraturan terus keyakinan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Nah, supaya tidak ditangkap polisi. Berarti itu motivasinya apa itu Bapak Ibu? Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu itu pada saat COVID? Karena apa? Takut ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Malu ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai keyakinan ya. Lebih menggerakkan
seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih pada kalau motivasi intrinsik itu nilai yang sudah diyakini, bukan karena motivasi terbentur peraturan, takut didenda dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tadi belajar tentang budaya positif. Bapak Ibu tadi sudah menjelaskan panjang lebar apa itu budaya positif. Tadi ada yang menyebutkan kalau budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan budaya positif kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif? Ya, nah ini dia. Jadi budaya positif itu berasal dari hal atau lingkungan yang paling kecil. Itu apa? Adanya peraturan kelas. Nah, setelah adanya peraturan kelas itu beralih menjadi keyakinan kelas. Nah, kebetulan di sini adalah ruang kelas 7C, Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas ini. Nah, pada waktu itu saya juga pernah membuat kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan yang memang berasal dari siswa itu sendiri. Saya tidak memaksakan misalkan, ya tidak memaksakan, tapi mereka menyepakati bersama-sama menjadi sebuah kesepakatan kelas. Di antaranya itu adalah saling menghargai satu sama lain itu. Nah, dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi, maka akan timbul lingkungan yang positif. Ya, syaratnya itu adalah harus berkelanjutan, tidak hanya sesaat. Karena yang namanya kebiasaan itu kan timbul dari kesadaran. Ya, dari diri sendiri, bukan dari paksaan. Kalau paksaan ya tidak bisa. Walaupun berjalan ya hanya 1-2 hari, setelah itu ya sudah bubar. Ya. Jadi peraturan kelas berasal dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, dan dari lingkungan positif efek yang lebih luas lagi adalah menjadi sebuah budaya positif itu. Ya, jadi di sini misalkan ya ada peraturan, ada keyakinan kelas. Ada peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini saya tanyakan, di antara Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas itu, syarat dari kalimat yang digunakan di dalam keyakinan kelas itu harus seperti apa Bapak Ibu? Iya, jadi kalimat-kalimat yang positif. Kalau jangan, apakah itu masuk kalimat positif? Tidak, ya. Jadi kalimat negatif. Diusahakan kalau kita melakukan keyakinan kelas kayak kemarin ya banyak sekali. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Setelah itu dikumpulkan, ditempel. Semuanya setelah ditempel ternyata ketika disusun ulang ya banyak sekali kalimat yang harus dirubah. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Bisa dirubah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kelas. Itu kalau kesepakatan atau keyakinan kelas. Dilarang itu merupakan kalimat negatif yang sebaiknya tidak digunakan ketika kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, jadi ini dia Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti bisa dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Sebetulnya keyakinan kelas apa yang akan kita buat di kelas nanti? Ya, dilarang. Kalau dilarang otomatis anak-anak itu melaksanakannya dengan merasa takut, seolah diancam, dilarang, jangan, dilarang seperti itu. Ya, jadi dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu adalah berkomitmen. Bisa keyakinan
kelasnya menghormati orang lain juga bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan, berarti menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, biasanya itu adalah berhubungan dengan kesehatan, ya. Bisa ditambahkan menjaga kesehatan, ya, mental dan fisik misalkan, ya. Bergantian atau menunggu giliran itu apa? Bersabar, ya, sabar, ya, menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sebetulnya peraturan itu bisa dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika berlari bebas di kelas kan mungkin nantinya ada keselamatan di situ. Terus ada apa lagi Bapak Ibu? Keamanan, ya, kenyamanan juga Bapak Ibu, ya. Nah, sampai sini mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ada yang punya pengalaman tentang bagaimana menerapkan peraturan di kelas dan bagaimana ketika sudah ada di antara Bapak Ibu yang menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kira-kira di antara kedua itu mana yang lebih efektif Bapak Ibu? Mana? Keyakinan kelas. Alasannya apa? Alasannya apa kalau keyakinan kelas diterapkan karena apa? Bukan peraturan. Iya, jadi tidak memaksa. Terus mungkin karena keyakinan kelas itu kan dibuat bersama-sama, ya, dengan kesepakatan bersama-sama, ya. Itu. Terus selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang paling dasar itu sebetulnya apa Bapak Ibu? Kebutuhan kita yang paling dasar itu ini ada 5 loh Pak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasarnya bertahan hidup, ya. Setiap hari kita bertahan hidup dengan cara makan, bertahan hidup dengan cara misalkan apa ya? Memiliki tempat tinggal. Otomatis kalau bernapas ya hidup, ya Bapak, ya. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kira-kira anak-anak kita sudah terpenuhi semua kebutuhan dasarnya ini? Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup seperti yang disebutkan Bapak Ibu tadi, bahwa kebutuhan bertahan hidup itu ada makan. Sudah makan Bapak Ibu? Sudah. Berarti sudah memenuhi kebutuhan hidup hari ini, yaitu kebutuhan bertahan hidup hari ini, yaitu makan. Kesehatan, alhamdulillah sehat, ya. Sehat sampai siang ini masih semangat, masih sehat. Nah, terus rumah, terus rasa nyaman, gitu. Terus selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang. Nah, kasih sayang itu rasa menyayangi, disayangi, memberi dan menerima perhatian, terus perasaan diterima di lingkungan, terus rasa menjadi bagian dari kelompok, gitu ya. Selanjutnya itu adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan. Nah, tadi dari kebutuhan hidup yang atau kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, ya. Misalkan ada anak didik kita yang namanya Tony, dia pagi-pagi itu terlambat Kak. Gara-garanya apa? Dia itu kalau pagi ya membantu ibunya ke pasar untuk berjualan. Dari hasil berjualan itu dia gunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras. Berarti dengan kata lain si Tony itu sedang memenuhi kebutuhan hidup, yaitu bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan kasih sayang, Bapak Ibu misalnya memiliki murid. Nah, murid yang biasanya kan murid-murid yang melanggar itu ajir saja nih Bapak Ibu. Ajir apa tidak? Ajir tetap anak itu saja. Nah, kita perlu menggali sebetulnya kebutuhan apakah yang ingin ia cukupi, kebutuhan dasar apakah yang ingin ia penuhi. Oh, ternyata
itu merasa diakui kemampuannya, didengarkan. Ada murid yang ketika gurunya di depan itu ngomong saja, ikut ngomong. Sebetulnya dia itu sedang memenuhi kebutuhan hidup, tapi kadang kita nggak sadar. Aduh, anak kok ya bu guru ini ngomong sekecap, minum kecap, telur kecap ya, berkata-kata ya, sampai kita itu ya Allah istighfar seperti itu. Sebetulnya kalau kita pelajari lebih sampai sini, mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu misalkan kebutuhan pengakuan, pengen di alam, tapi kalau di alam terus kayak gitu ya tidak baik ya. Nah, kebutuhan akan kesenangan. Ada anak di kelas yang usilnya masya Allah ya, misalkan usil, betul-betul usil. Kita kan bocah usil baik kan seperti itu ya. Tapi sebetulnya dia itu ada kebutuhan dasar manusia yang sedang dia penuhi ya. Nah, jadi kita tersenyum sendiri, bocah jebulannya itu masih ada kebutuhan dasar manusia yang sedang mereka penuhi, yaitu kebutuhan akan kesenangan ya, bermain, bercanda, iseng, termasuk melucu, menikmati apa yang dilakukan ya, itu kebutuhan akan kesenangan. Terus kebebasan ya, tidak dikekang. Ini sebetulnya yang sering kita temukan di sekolah itu kan, anak-anak itu seolah kepingin bebas, tidak dikekang dengan berbagai macam peraturan. Nah, di sini tidak dikekang, suka mencoba-coba ya. Di sini berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kebebasan ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tadi di awal ya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai apakah? Di posisi manakah Bapak Ibu semuanya? Nah, yang pertama itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Coba setelah Bapak Ibu tadi mengetahui ya posisi penghukum itu yang seperti apa ya, posisi penghukum itu adalah posisi menunjukkan, menyindir ya. Jadi itu ketika guru berkata misalkan seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Pernah melakukan seperti itu Bapak Ibu? Nah ya, sering. Biasanya sudah pada level berapa kesabaran Bapak Ibu sampai situ ya? Biasanya sudah sampai berapa ketika sedang melakukan seperti itu? Levelnya tentunya sudah level yang kesekian ya. Terus yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah ya. Jadi ketika guru misalkan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu itu lelah sekali, ibu stres dengan perbuatanmu. Bagaimana murid kita ketika kita ngomong, ya Allah, Mbak, Mas, Bu Guru itu stres banget ngadepi kamu. Nah, kira-kira murid kita merasa bersalah tidak? Tidak, benar. Tidak katanya. Oh iya, berarti tidak. Nah itu ya. Jadi sebagai teman ya, sebagai teman apabila ayolah lakukan demi ibu. Nah, terus masa kamu tidak mau ingat apa? Tidak ingat ibu pernah bantu lah. Ini berarti gimana itu? Konsepnya gimana? Ya. Jadi sebagai teman kita itu boleh sebetulnya, boleh tidak sebagai teman? Boleh, tapi kita harus bisa memposisikan kita bahwa kita guru ya, bukan boleh sebagai teman, tapi harus apa?
posisinya harus sesuaikan. Jadi kalau sebagai teman terlalu dekat juga selama ini pengalaman saya ketika saya posisikan diri sebagai teman yang sangat dekat, maka mereka kurang menghargai kita. Padahal kita itu bukan teman mereka, bukan kan? Pak Mama temannya siapa Rafi? Bukan ya. Jadi posisinya sebagai teman, ya itu bisa sebagai teman. Ya kadang-kala ya kita memposisikan diri sebagai teman, tapi harus diperhatikan ya. Perhatikan itu konsepnya seperti apa, komposisinya sampai sejauh mana seperti itu. Karena ada wilayah-wilayah tertentu yang memang kita tetap memposisikan diri kita memang sebagai guru, bukan teman mereka. Nah, sebagai pemantau misalkan bagaimana? Ya, menghitung dan mengukur itu adalah ketika guru menghitung dan mengukur. Terus guru berkata, apa peraturannya? Bertanya seperti itu. Apa tata tertibnya? Itu sebagai pemantau. Apakah anak itu sudah melakukan dengan baik atau belum? Seperti itu. Terus selanjutnya murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Terus, nah ini dia posisi yang memang paling baik ya Pak. Ya, paling baik itu adalah paling ideal itu adalah posisi manajer. Tapi sebelumnya saya ingin tahu di antara Bapak Ibu semuanya berada di posisi mana coba? Ya. Posisinya sebagai posisi apa coba? Kadang-kadang tidak apa ya dia sebagai penghukumkah, sebagai pembuat orang merasa bersalahkah, sebagai temankah, sebagai pemantaukah, atau sebagai manajerkah? Ya. Ya, bisa saya bacakan ini. Ya, sebagai pemantau, ya. Terus Pak Angkas posisinya, ini posisi Pak Angkas adalah membuat orang merasa bersalah, ya. Mungkin karena guru agama, jadi selalu dibacakan dalil-dalil yang membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nah, ini posisinya banyak banget, multi posisi, ya. Multi posisi ini saya bacakan ya. Kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan kadang-kadang juga sebagai teman, dan tidak jarang juga sebagai pemantau dan manajer. Wah, ini posisinya sudah lengkap sekali. Nah, ini penghukum, pemantau, dan teman. Nah, di mana kita sebagai teman, di mana kita sebagai penghukum, dan di mana kita sebagai manajer itu harus diperhatikan. Tapi di sini posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Ya, manajer itu adalah mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah, sebagai manajer itu kita terapkan dengan penerapan segitiga restitusi. Ya, nanti ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, sering nggak? Saya kecewa banget dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Posisi kontrol yang mana yang sedang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukannya, nak, gitu. Ya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya Pak Mama memberikan stiker bintang pada siswanya ketika apa? Ketika mereka bisa melakukan. Iya, ketika mereka bisa melakukan apa yang kita perintahkan dengan baik, ya, itu sebagai bentuk penghargaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
muridnya bingung loh. Perasaan sudah benar kok katanya tidak pernah benar. Nah, jadi kalau sering mengatakan kamu tidak pernah benar nak, gitu ya berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Ya kalau ada pernyataan yang ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker hitam tadi adalah pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Biar mereka itu berpikir, ya, berinisiatif, ya. Itu adalah posisi sebagai manajer. Terus selanjutnya itu adalah posisi manajer. Tadi disebutkan bahwa posisi sebagai manajer adalah posisi yang paling ideal, ya, posisi yang paling ideal. Nah, dengan manajer tadi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Tahapan yang pertama itu adalah ya, jadi itu. Terus yang kedua validasi, ya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Jadi lanjut saja, ya. Jadi contoh penerapan sebentar, ya, penerapan segitiga restitusi, ya. Sudah, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi di dalam tahapan segitiga restitusi yang tadi sebelum ini, ya, ada berapa tahapan Bapak Ibu? 3 tahapan. Yang pertama itu adalah ya menstabilkan identitas. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, apa yang kita katakan? Setiap orang, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus tahap yang selanjutnya apa? Iya, validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu tentu punya alasan ditanyakan, ya. Kamu ditanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan atau melanggar peraturan. Terus adakah cara yang lebih efektif, ya, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Contohnya seperti itu. Terus menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang kita sepakati? Biasanya ada kesepakatan. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa sebetulnya? Itu adalah ketika kita menjadi menempatkan diri dengan posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, saya pernah menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu waktu itu salah satu murid tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan tugas. Waktu itu saya tidak sekolah, tidak berangkat ke sini karena ada kepentingan dinas di Banjarnegara. Jadi anak itu saya beri tugas, tetapi keesokan harinya, ya, ketika diberi tugas, ternyata anak tersebut tidak mengerjakan Bapak Ibu. Ya, saya tanyakan kenapa tidak mengerjakan. Ya, kenapa tidak mengerjakan? Nanti ini contoh penerapan dari segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Marsa, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Ya, silahkan duduk Mbak. Ya, Mbak Marsa, kamu tahu tidak kira-kira kenapa kamu kok dipanggil Tuhan ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas yang Tuhan berikan tentang surat pribadi Bu. Iya, Mbak Marsa, kamu kemarin masuk sekolah tidak? Masuk Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ah iya. Nah, jadi Mbak Marsa, ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Tuhan juga pernah melakukan kesalahan. Tapi pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasanmu sampai kamu tidak mengumpulkan tugas tentang menulis surat pribadi? Saya di kelas kemarin pas pelajaran yang Tuhan,
Rasanya ngantuk sama lelah banget Bu, soalnya pas malamnya saya main game terus sampai jam 12 malam. Jadinya pas berangkat sekolah dan tiba di sekolah nggak semangat. Oh iya, jadi kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Ya, kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Ya, jadi kalau belum, keyakinan kelas apa yang kiranya tidak sesuai dengan yang kamu lakukan itu? Yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Ya betul ya. Jadi kamu sekarang kan sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, Bu Guru ingin tahu kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Yang pertama saya meminta maaf ya Bu karena sudah tidak mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua saya berjanji saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ya, baik Mbak Marsa ya. Buham apresiasi atas tanggung jawabmu ya. Nah, lakukan dengan baik dan silahkan ya dikumpulkan dan kamu lakukan dengan sebaik mungkin ya. Sudah cukup saya kira, silahkan kamu boleh kembali dan beristirahat bersama. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi berbagi praktik baik saya yaitu aksi nyata dari modul 1.4 ya, mendiseminasikan apa yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan 10. Nah, barangkali sebelum saya akhiri ada Bapak Ibu yang memilih akan memberikan saran, tanggapan atau masukan. Monggo saya persilahkan. Ya, Bu Inarti, monggo. Terima kasih atas waktunya. Tentang budaya positif tadi yang disampaikan Bu Dia sangat bagus sekali. Tapi saya memiliki satu pertanyaan Bu Dia. Budaya positif ini diterapkan di sekolah ya. Bagaimana sih cara menerapkan budaya positif di sekolah agar berjalan secara efektif? Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sebuah pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Inarti. Ya, jadi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah agar efektif? Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang memiliki masukan. Bagaimana? Ya, monggo silakan. Baik, terima kasih, sambil duduk saja ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan di kelas, terutama terkait penerapan budaya positif, bahwa budaya positif itu tidak bisa kita lakukan secara individu. Budaya positif itu harus dilakukan secara kolaboratif, kolegial. Artinya apa? Artinya bahwa semua orang berperan dalam membudayakan budaya positif itu. Tidak serta-merta Bu Hamdiah atau saya langsung membuat budaya positif itu, tidak. Jadi dimulai dari seperti yang tadi disampaikan, dimulai dari dalam lingkup kita yang paling kecil, di kelas kita yang paling kecil, kita buat budaya positif dengan mengawalinya dari peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama. Kemudian dari peraturan-peraturan itu kita saring menjadi sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang keyakinan itu memang diyakini dalam kelas itu, karena nanti ketika di kelas yang berbeda, keyakinannya itu akan berbeda pula. Karena keyakinan kelas itu berawal dari pendapat, dari prinsip yang dipegang oleh siswa-siswa itu. Antara satu kelas dengan kelas yang lain, pastinya keyakinan kelasnya itu berbeda. Nah, dari keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang positif juga, di mana dengan lingkungan kelas yang positif, otomatis ketika terjadi suatu tindakan, suatu pelanggaran, anak itu akan sadar dengan sendirinya. Dan harapannya ketika satu kelas, misalkan di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas, sudah membuat menciptakan lingkungan yang positif, akan tercipta budaya positif di lingkungan yang paling kecil. Dan harapannya kemudian di kelas-kelas yang lain, Bapak Ibu guru yang lain bisa
daripada itu budaya positif itu tidak bisa serta-merta, tidak bisa langsung sekarang kita bikin keyakinan kelas, besoknya anak langsung sadar, langsung sembuh total dari ketidakkeyakinannya, ketidakpahamannya. Itu butuh proses, tapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil ketika kita mau bersama-sama untuk belajar, bersama-sama mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik untuk menciptakan sebuah budaya sekolah, budaya positif yang bisa diterima oleh semua orang. Itu saja sih pengalamannya. Terima kasih. Saya ingin mungkin mau menambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setuju sekali nih dengan pendapatnya Ibu Ayu tadi bahwa segala sesuatu itu memang tidak bisa dikerjakan secara individu, tetapi harus dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan rekan yang lain. Kemudian untuk menciptakan sebuah keyakinan yang itu bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah budaya positif itu tidak bisa dilakukan dengan instan, tetapi butuh proses yang secara kontinu. Jadi sebenarnya semua bisa dilakukan asalkan semua pihak bisa berkolaborasi, kemudian konsisten untuk melakukan apa yang sudah disepakati dan diyakini bersama untuk bisa menciptakan lingkungan atau budaya yang positif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kepada Bu Leli dan Bu Enggal. Jadi intinya saya garis bawahi bahwa budaya positif itu akan tumbuh itu tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lewati, banyak hal yang harus kita lalui, banyak proses di situ yang harus kita jalani. Tapi satu tadi dari Enggal yaitu kolaborasi, ya. Ya, konsistensi dan kolaborasi untuk menciptakannya. Terima kasih sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada masukan? Cukup, ya cukup. Alhamdulillahirobbilalamin, ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu atas kesediaannya, atas waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif modul 1.4 ya dari saya, dari tugas saya yaitu dari tugas aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 10. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila